Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwien Bagus Saputra dari kelas 2A. Saya akan membacakan narasi tentang korupsi. Apa kabar rakyat Indonesia? Saya datang bukan untuk membuat kekacauan, bukan juga untuk mengusik ketenangan kalian semua, tetapi saya datang untuk menyadarkan kita semua dari ketidakpedulian kita kepada sesama. Dan saya datang untuk aksi damai sebagai bentuk perlawanan melawan tindakan korupsi di negeri ini. Indonesia adalah bangsa yang besar. Bahkan banyak yang bilang tanah ini adalah tanah kita, tanah surga. Namun jutaan rakyat direnggut kesejahteraannya oleh para pemimpin yang korup, tikus-tikus bangsa yang selalu di mata hukum. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajah. Tetapi ternyata udara kemerdekaan hanya diperuntukkan untuk segelintir golongan, bukan kepada rakyat kecil. Dikala bangsa-bangsa lain terus berlomba-lomba membangun industri, pendidikan, infrastruktur negaranya, kita masih tergelentang lemah, tak berdaya, digerogoti oleh korupsi. Apakah ada yang tahu sudah berapa uang rakyat yang pernah dikorupsi tikus-tikus negara ini? Tak ada yang tahu jawabannya, karena terlalu banyak saudara-saudaraku. Tetapi siapa yang masih peduli dengan itu semua? Kalau kita, setiap orang, setiap golongan sibuk menyuarakan kepentingan masing-masing. Ibu Pertiwi menangis melihat setiap bangsa ini selalu dilanda kasus-kasus baru, dan semua kebanyakan adalah kasus korupsi. Ini membuktikan berapa fokusnya para pejabat negara ini merampas uang rakyat untuk memperkaya diri pribadi. Masihkah kita akan diam, saudara-saudaraku? Jangan hanya menjadi pemuda yang penakut membiarkan korupsi di Indonesia terus terjadi. Para pemangku kekuasaan negara ini telah menjadi buta akan penderitaan rakyat, telah menjadi tuli akan tangisan anak-anak yang tidak sekolah, dan mereka telah berubah menjadi piranha yang mampu menghabiskan uang rakyat hanya dengan sekejap mata. Rakyat hanya menangis menyaksikan perampasan di seluruh penjuru Nusantara yang dilakukan pemimpinnya sendiri. Assalamualaikum, Dian, ada para WhatsApp koruptor masuk. berjalan di bumi pertiwi ini tanpa malu, malah bangga atas kejahatannya. Apakah mereka berhak hidup, saudara-saudara? Apakah mereka berhak menginjak bumi pertiwi ini, saudara-saudaraku? Mereka tak pantas hidup, saudara-saudaraku. Penipu-penipu berdasi pantasnya kita jebloskan ke penjara saja. Namun, apakah hukum kita mampu untuk melakukan itu? Apakah mereka berani mengungkapkan kebenaran? Wahai saudara-saudaraku, hukum bangsa kita seakan tak mampu berbicara lagi. Para penegaknya telah dibayar oleh para koruptor untuk menyelamatkan mereka di meja hijau. Maka dari itu, kita di sini untuk menuntut hukum yang bersih dari kepentingan suatu golongan atau individu. Hukum harus independen, hukum harus tegas,
dalam menindak para koruptor. Kalau perlu, hukuman mati pantas kita berikan kepada para koruptor. Setuju? Kepada seluruh mahasiswa di seluruh penjuru Nusantara, mari kita saling bergandengan tangan, saling membentuk pagar manusia yang kuat untuk melawan korupsi di negeri ini. Hukum seakan tak berdaya lagi melawan korupsi. Tak akan ada lagi harapan kalau kita para mahasiswa juga tidak peduli lagi dengan nasib jutaan rakyat jelata yang ada di negeri ini. Sekarang para wakil rakyat, kita mampu lagi mewakili rakyat, tak mampu lagi menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia, karena mulut mereka telah jadi bisu, disumpahi dengan kepentingan mereka sendiri. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.